atau mau kita improve lagi itu masih bisa. Misalnya kita mau lewat yang sini include, jadi di dalam follow this way 350 ini kan udah berubah meters. ya. Jadi misalnya kita mau ubah rute juga bisa, cuman ini dia ngalang ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau goes seperti biasa, ini goes rutin. Oke, hari ini saya mau menjelaskan sedikit mengenalkan gimana cara kita menentukan rute dalam bersepeda. Selain kita harus tahu di mana tujuannya, kita juga harus tahu nanti lewatnya mana saja, apa yang perlu disiapkan. Kali ini saya menggunakan Komoot. Ada beberapa aplikasi rute planner yang tersedia saat ini, seperti Komoot, Strava, bisa memakai Garmin ataupun Google Map itu sendiri. Kali ini saya akan bahas Komoot, gimana caranya menggunakan Komoot. Oke, simak terus videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, pertama-tama saya akan buka aplikasi di HP saya, ini di Komoot, nanti akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada pilihannya. Jadi kita mau misalnya mau route urban, touring, hiking, running, gravel riding. Ini kita pilih yang gravel riding. Nah, ini kita udah di gravel riding. Ini fitness level, ini tingkat itu bisa disesuaikan dari yang ringan sampai yang berat. Oke, kita pilih yang agak tengah. Ini mungkin di atletik. Ini one way atau bisa juga round trip. Saya akan pilih yang one way dulu. Bisa ngisi start kita di mana atau dari use current location kita. Oke. Ini lokasi kita sekarang. Ini saya berada di Bangunjiwo ini. Oke, ini tinggal ditekan lama dan ini kita bisa change start di sini. Itu start awal, ini jangan Bangunjiwo Wibis. Nah, untuk destinasinya kita klik aja. Kita gunakan choose map lagi. Itu bisa diisi juga poinnya di mana nama tempatnya. Cuman ini saya mau cari titik aja, lokasi. Ini di sekitar Wibis juga. Saya akan cari yang deket aja. Oke, saya akan ke ini sekitar Bendung Kamijoro ya, di sini di Progo. Oke, saya akan titikkan di sini sebagai set as destination. Dia akan adjust rutenya. Nah, ini rute yang tersedia. Dia sekitar 8 kilo dari tempat saya, 8,6 kilo dengan elevasi naik itu 70 meter dan turun 120 meter. Nah, di sini yang menarik di sini adalah kita bisa mengadjust rute. Adjust rute di sini. Nah, di sini adjust rute misalnya lewatnya sini. Ini terlihat tipe jalannya. Tipe jalannya adalah jalanan yang mana aspal 2,8 kilo. Ini aspal dan ini adalah jalan-jalan rusak atau jalan paving. Kita kembali. Nah, ini kita bisa adjust ke sini. Misalnya kita di sini nih,
kita lewat yang agak ke utaranya, kita bisa tekan tahan di poin yang kita kehendaki. Ini masukkan include on road, dia akan adjust lagi. Nah, dia akan mengubah rute. Ini rutenya jadi lebih panjang. Kita bisa lihat lagi di sini jalanannya. Nah, di sini ada jalanan rusak sepanjang 1 kilo ya, cobblestone atau jalan berbatu lah ya. Nah, ini ada jalan berbatu sekitar 1 kilo itu di daerah, kita bisa cek di sini. Nah, jalan berbatu itu ini daerah sini yang putih itu. Nah, ini jalan rusaknya. Nah, oke, kita akan gunakan rute ini. Itu sekitar 9 kilo dan 30 menit. Lalu kita akan ini tujuan saya adalah sebenarnya di sini nih. Ini di warung Buyati, itu daerah sini nih, warung Bibis Buyati. Oke, ini saya bikin tujuan akhir, nanti set as new end, dia akan adjust lagi. Nah, ini adalah jalan dari Bendung Kamijoro. Nah, di sini ini kita lihat rutenya di sini. Oke, di sini kita bisa adjust lagi, misalnya rutenya cek rute di sini masih sama ya, cobblestones itu di 107 kilo, jadi ini masih banyak jalan aspalnya. Kita akan tarik di daerah sini, titik include on road. Nah, kita akan tarik jalan, jadi jalan rusak, jalan pavingnya 11 kilo, jadi jalan aspalnya hanya 4,48 kilo. Nah, kita akan, ini 17 kilo, kita bisa adjust lagi. Oke, ini lalu kita akan balik ke sini lagi, set as new end. Nah, ini rute balik saya, jadi kembali ke titik awal. Itu total adalah 19,5 kilo dengan jarak tempuh waktu tempuhnya itu 1 jam. Nah, setelah kita ini selesai, itu bisa teman-teman bisa pilih opsi save, itu bisa di ekspor ke Cyclocom yang teman-teman punya, atau bisa diekspor ke Google Map, atau langsung dari komutnya sendiri. Kita pilih navigasi. Nah, di sini navigasi udah tersedia, jadi kita tinggal ngikutin aja jalan ini. Nah, di sini nanti improve-nya itu ketika ketemu jalan yang tidak sesuai atau buntu, kita bisa berpegangan pada rute ini. Oke, gitu aja. Mari kita coba.
Oke, ini udah sampai di Bendung Kamijoro. Jadi saya ikutin yang rute di Komoot tadi. Rute memang sesuai yang di informasi yang ada di Komoot itu, dengan aspal dan cor. Ada juga tanah jalan rusak ya, gravel. Ada satu season yang tadi saya terlewati, harusnya itu ke kiri, saya ke kanan, cuman sampai juga di sini. Rutenya asik di Komoot, memilih rutenya, cuman dia memang mendetek rute-rute yang memang sudah ada. Jadi jalan-jalan itu memang sudah ada di Google Map, bukan rute yang seperti di kebun orang yang benar-benar tanah. Itu memang tidak terbaca di Komoot. Itu improve-nya di situ. Jadi kalau kita lewati, kita mengikuti Komoot, rute yang di Komoot, ya jalannya seperti yang di Komoot itu. Oke, kita akan lanjut ke tujuan berikutnya. Kita di Bibis di Buyati. Kita masih memakai Komoot, bukan nanti rute-rute yang dipilihkan, rute-rute yang memang rute-rute sesuai ekspektasi saya. Oke, kita menikmati dulu ini Bendung Kamijoro. Nanjak teman-teman. Jadi ini saya masih mengikuti rute di Komoot. Ini kita sesuai rute ya. Tadi berangkat, ini kita perjalanan pulang. Cuman satu hal yang menjadi kendala itu kalau kita menggunakan handphone itu adalah beberapa kali signal loss ya. Jadi buat teman-teman itu mungkin ini bisa diekspor ke Garmin atau ke Wahoo ya, ke Cyclocom lah, yang penting dia yang punya GPS signal yang lebih kuat. Kalau kita mengandalkan GPS nya handphone itu kadang-kadang dia signal loss, jadi kadang-kadang dia nggak kebaca gitu. Oke, ini mungkin tinggal sedikit lagi. Ini yang jalan yang kita lewatin tadi sesuai rute ya. Kita mau kita improve lagi itu masih bisa. Misalnya kita mau lewat yang sini, ikut. Jadi di dalam Follow this way 350 ini kan udah meters. berubah ya. Jadi misalnya kita mau ubah rute juga bisa, cuman ini dia ngalang ya. Kita balikin lagi ke sini. Kita cari rute yang terdekat. Ya lagi guys.
Kita ini di checkpoint kedua, tujuan kita di warung Bu Yati. Ini kita tinggal pulangnya lagi. Ini saya akan rubah lagi rutenya. Oke, saya akan rubah di sini. Saya akan rubah rute pulangnya. Sebagian saya juga karena kenal ya daerah sini, jadi saya akan lewat yang jalur di dalam. Nah, ini saya akan rubah rutenya. Saya akan lewat jalur, menghindari jalur aspal. Follow this way Nah, 250 meter. Oke, saya akan rubah jalur aspal. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman, itu tadi sharing saya mengenai penggunaan perencanaan rute atau rute planner menggunakan aplikasi Komoot. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, juga share video ini ke teman-teman. Cus.